Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam basyiran bil jannati wa nadhiran bin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, santri Pondok Pesantren Darul Adqiyah yang bersama-sama juga saya hormati dan saya cintai semua. Setelah mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa kita membuka pengajian kita ini dengan sama-sama menghadiahkan suratul Fatihah kepada al-muallif li hadzal kitab al-Imam an-Nawawi, kepada orang tua kita semuanya, kepada guru-guru kita, dan kepada kita semua khususnya sebagai seorang penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Mudah-mudahan merahmati kita semua dan orang-orang yang kita niatkan ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita semua dan tentunya kepada orang lain, ya. Kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Al-Imam an-Nawawi. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua atau al-babul tsani di dalam kitab ini, yakni fi tarjihil qiraati wal qari ala ghairihima. Yani bab yang menyatakan tentang mana yang lebih afdal, ya. Orang yang membaca dibanding orang yang lain. Tarjihul qiraah tentang mana yang lebih kuat, yang lebih afdal, bacaan wal qari dan orang yang membaca ala ghairihima atas kedua daripada mereka. Maksudnya di sini adalah ada orang yang memang ahli Al-Qur'an. Semua kita sekarang di sini membahas tentang Al-Qur'an. Orang yang menghafal Al-Qur'an, memahami isi-isinya, tafsir-tafsirnya, ya. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala adalah yang mengimami suatu kaum, yang mengimami suatu kaum, yang memimpin suatu kaum, ya, adalah orang yang paling aqra'. Kalau kita mengatakan orang yang paling aqra' adalah orang yang paling bagus, orang yang paling sempurna dan paling pintar bacaannya, pemahamannya terhadap kitabullah atau terhadap kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'an. Maka kita bisa mengambil kesimpulan, salah satunya di sini adalah maka seorang yang menghafal Al-Qur'an itu, yang ahli di dalam membaca Al-Qur'an, dia yang paling berhak yang pertama untuk menjadi imam. Salah satunya adalah di dalam
Salat. Salah satunya adalah di dalam salat. Kenapa? Karena salat itu dia mempunyai rukun dan syarat. Di antara salah satu rukun salat itu adalah surat Al-Fatihah. Maka ketika surat Al-Fatihah itu tidak dibaca dengan baik oleh seseorang atau seorang imam, maka akan berimbas dan berpengaruh terhadap kualitas sah dan tidaknya salat itu. Makanya dibutuhkan bacaan yang sempurna dan baik ketika seseorang itu menjadi imam. Bagaimana seorang seandainya dia menjadi imam kemudian Al-Fatihahnya dia belepotan. Ya, dia membaca huruf ain seperti hamzah. Dia membaca huruf tha seperti ta misalnya. Dia membaca huruf dhad seperti dal. Atau dia membaca huruf ha seperti ha. Maka fatal akibatnya bagi orang yang menjadi imam. Kalau dia sengaja melakukan itu, maka sudah jelas sholatnya tidak sah dan menjadi batal. Kalau dia dalam tahap misalnya belajar karena dia baru masuk Islam atau dia baru mempelajari agama Islam, maka itu bisa dimaafkan. Akan tetapi apabila seorang yang mukallaf, sekalian seorang mukallaf yang sudah balik, dia tetap melakukan sholat tiap hari, akan tetapi bacaannya, kualitas bacaannya tidak baik menurut hukum fikih, dan tempat dia harus mempelajari kualitas bacaannya itu ada. Dia tidak sedang tinggal di atas gunung, rimba, hutan. Dia nak pandot le hutan belantara sandinara dengan atau nak berajah menurut. Tapi dia hidup di masyarakat di mana dia sangat mudah untuk mencari seorang guru untuk bisa memperbaiki kualitas bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian dia tidak belajar. Dia menikmati bacaannya yang salah itu. Dan dia sadar bahwa dia dalam keadaan salah. Maka apa jadinya? Pengaruhnya apa? Maka tentunya sholatnya itu menjadi tidak sah. Karena bacaan Fatihahnya itu tidak baik. Makanya Nabi Muhammad mengatakan yang paling berhak untuk menjadi imam di suatu kaum itu adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Makanya misalnya di siapapun yang jadi imam, maka dia harus baik bacaannya dulu. Kalau dia tidak baik bacaannya, tidak boleh dia dijadi imam. Begitu pula dimanapun di kaum atau di masyarakat. Karena nanti pengaruhnya akan besar. Seorang imam kalau bacaannya dia tidak baik, maka apa? Akan merembet kepada makmum. Seorang yang bagus bacaannya ketika dia menjadi makmum, misalnya, bukan mengatakan bahwa kita lebih baik kualitas ibadahnya, bukan. Tapi kita sekarang sedang berbicara fikih. Bacaan saya baik, bacaan saya bagus, kualitas bacaan saya bagus. Kemudian saya pergi ke masjid. Kemudian di masjid ternyata imamnya tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Ya. Atau kualitas bacaannya itu tidak baik, Fatihahnya orang itu. Maka apa? Tidak boleh kita berimam sama dia. Tidak boleh kita berimam sama orang yang tidak bisa baca Al-Quran itu. Kita boleh mufarakah hukumnya. Boleh kita memisahkan diri untuk sholat sendiri. Karena apa? Sang imam setelah kita ketahui ternyata bacaan Al-Fatihahnya masih buruk. Maka boleh dalam mazhab, dalam fikih itu kita mufarakah. Apa mufarakah itu? Sembahyang mesak. Nah, karena apa? Akan berpengaruh nanti. Kalau imam saja sudah tidak baik kualitas bacaannya, bagaimana nanti dengan saya? Begitulah. Walaupun di dalam bab ini yang berhak menjadi imam di suatu masjid atau di rumah atau dimanapun itu masih menjadi hadhihi mas'alatun khilafiyatun baina kibaril fuqaha. Masalah siapa yang berhak untuk menjadi imam itu adalah masalah perbedaan di antara para pembesar-pembesar ulama fikih. Yang pertama, famadhhabul ahnafi awlan nasi bil imamati
a'lamuhum bis sunnati fa in tasawu fa aqra'uhum fa in tasawu fa awra'uhum fa in tasawu fa asannuhum. Ini rentetan di dalam, kalau di dalam mazhab Hanafi, yang paling berhak menjadi imam itu adalah yang pertama orang yang paling baik pengetahuannya tentang sunnah. Apa itu sunnah? Ya tentang agama Islam maksudnya. Itu yang paling baik. Nah, baru tingkatan yang kedua adalah seandainya ada dua yang pintar dalam ilmu agama Islam, maka baru dicari siapa yang paling bagus bacaannya. Maka ketika ketemu siapa yang pintar, kemudian bagus bacaannya sama, maka yang paling warok. Baru kemudian yang terakhir adalah yang paling tua. Ini dalam mazhab Hanafi. Kita di Indonesia, khususnya juga di Lombok, memakai mazhab apa? Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i. Maka saya akan jelaskan, saya tidak akan jelaskan tentang mazhab yang lain. Wa madhhabus Syafi'iyyah ahaqqun nasi bil imamati al-wali fi mahalli wilayati. Kalau kita di dalam mazhab Asy-Syafi'i, yang paling berhak untuk menjadi imam itu, yang pertama adalah al-wali fi mahalli wilayati. Seorang wali di tempat tempat kekuasaannya, wilayati. Maksudnya adalah apa? Kalau di masjid siapa yang paling berhak menjadi imam? Maka kiainya. Karena dialah yang ditunjuk oleh masyarakat menjadi imam masjid. Maka Tuan Hamzah lah yang paling berhak menjadi imam. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maka Tuan Hamzah tidak bisa digantikan oleh siapapun, kecuali bahwa beliau dalam keadaan uzur. Boleh kemudian diganti dengan imam yang lain. Kemudian di rumah, siapa yang paling berhak di rumah kita ketika kita mempunyai tamu? Tuan rumah. Misal seandainya Ivan didatangi oleh seorang tamu, kemudian datang waktu sholat, mereka mau berjamaah sholat di rumahnya Ivan, maka yang paling berhak untuk menjadi imam itu siapa? Walinya, yaitu Ivan, pemilik rumah maksud saya. Yang ini pilihan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maka Ivan lah yang paling berhak, kecuali kemudian Ivan menyerahkan hak imamnya itu kepada orang lain. Misalnya anggaplah tamunya itu lebih pintar dari dia. Misalnya Ivan hanya hafalannya 1 juz, kemudian datang tamunya hafalannya 30 juz. Walaupun Ivan lebih berhak dia menjadi imam karena tamu itu sedang berada di rumahnya, akan tetapi Ivan kemudian menyerahkan hak imamnya itu kepada temannya, baru boleh. Atau dimanapun. Itu yang pertama. Berarti pertama tadi adalah al-wali fi mahalli wilayati, yang di mana tempat ranah kekuasaannya. Itu yang pertama. Tsummal imam ar-ratib. Kemudian yang kedua adalah imam ar-ratib, yang dimaksud adalah yang di masjid itu. Arab putuan. Kalau itu di masjid maksudnya. Kalau itu di masjid, maka yang paling berhak itu siapa? Nah, Putuan Hamzah lah. Atau yang ditunjuk oleh suatu masyarakat menjadi imam tetap di suatu masjid. Walaupun datang tuan guru besar, tetap tidak boleh tuan guru besar itu menjadi imam terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin dari putuan. Itu harus kalian pahami nanti suatu saat nanti. Jangan gara-gara kalian didatangi oleh tuan guru besar, kemudian kalian membelakangi imam yang berhak yang paling pertama. Kecuali imam, misal para pak putuan itu menyerahkan hak imamnya itu kepada tuan guru yang datang itu baru boleh. Tsummas sakin, tsummal afqah. Kemudian orang yang tinggal. Maksudnya orang yang tinggal, orang yang mukim. Orang yang mukim, misalnya pertama kita lihat dulu apakah dia pemilik rumah, kemudian imam rawatib, kemudian mukim. Mukim itu maksudnya saya di sini, saya warga sini. Kemudian saya didatangi oleh tamu, misalnya saya ke masjid, mau di masjid. Kemudian saya datang tamu dari luar. Maka yang berhak menjadi imam itu adalah saya warga sini gitu. Kecuali kemudian saya menyerahkan kepada teman, itu beda masalahnya. Baru kemudian yang keempat, tsummal afqah. Baru orang yang paling paham tentang ilmu fikih. Itu di nomor keempat. Yang paling paham tentang ilmu fikih. Seandainya sama semuanya ini, baru dicarikan tsummal aqra.
Baru dicarikan yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, ya kayak kalian gitulah. Baru yang terakhir adalah tsummal awra'. Kemudian yang paling wara' di antara orang, misalnya di sini semua berhak menjadi imam, yang laki-laki di sini santri-santrinya ada berapa nih, 10 lebih lah. Misal, anggaplah seperti itu. Kemudian siapa yang paling berhak di sini misalnya dilihat, oh semua ini pemilik rumah, berarti semua berhak. Ini pemilik, anggaplah ini semeton doang selapuan kan, berarti semua berhak. Baru dilihat yang lain, setelah dicek ternyata ini imam rawatib semua ini, berarti sama-sama berhak. Setelah dicek lagi, tsumma sakin, semua ini ternyata ya, dia mukim semua di penduduk ini gitu kan, semua berhak, masih sama kualitasnya gitu maksud saya. Setelah dilihat, tsummal afqah, orang yang paling baik paham terhadap ilmu fikih. Setelah dicek, semuanya ahli fikih semua ini. Berarti masih setara, masih semua berhak. Dicari lagi nomor yang kelima, tsummal aqra. Setelah dilihat kualitas hafalannya sama semua. Setelah dilihat ternyata kualitas hafalannya sama, semuanya masih berhak di tempat yang sama. Baru dicari yang paling wara'. Ternyata setelah dilihat yang paling wara' itu adalah Mustafa. Yeah. Ternyata Mustafa itu yang paling penyabar, tidak mau terlalu, tidak sombong, ya. Kemudian dia tidak mau terlalu bergelut terhadap duniawi. Dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah lain agak sombong sekedik misal kan. Ya. Maka yang paling berhak menjadi imam di antara semua yang ini siapa? Karena dia yang paling wara' di antara calon-calon imam yang lain. Ya, gitu maksudnya ya. Nanti kalian harus bisa jabarkan nanti ketika turun di masyarakat. Ya. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam tafsirnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya dulu orang-orang ahli Al-Qur'an di zaman Umar bin Al-Khattab, di majelisnya Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab itu khalifah yang keberapa? Umar bin Al-Khattab khalifah yang kedua. Dulu ahli-ahli Al-Qur'an di zaman Imam Ibnu Al-Khattab itu di majelisnya dia, wa musyawaratihi, dan majelis tempat musyawarahnya Imam Ibnu Al-Khattab. Khalifah ya Umar bin Al-Khattab, tempat majelisnya dia, tempat musyawarah bersama para menteri, bersama sahabat-sahabat yang lain. Apa katanya? Kuhulan kanu aw syubbanan. Bahwa yang ahli-ahli Al-Qur'an semua itu ada yang orang tua, ada juga para pemuda. Rawahul Bukhari fi sahihihi. Apa nih maksud yang di sini? Ada orang tua, orang muda, maksudnya apa? Semua mempunyai kualitas yang sama. Kalau memang dia adalah ahli Al-Qur'an, maka tempat duduknya di majelis yang sama. Dia tidak memandang apakah dia tua ataupun dia muda. Kalau dia memang ahli Al-Qur'an, maka dia ditempatkan di tempat yang sama. Tempat musyawarahnya, hak musyawarahnya juga sama. Hak untuk memberikan pendapat juga sama di zaman Umar Ibnu Al-Khattab. Makanya sesungguhnya untuk melihat kualitas keilmuan seseorang itu bukan hanya sekedar dari berapa umurnya seseorang itu. Memang terkadang bertambahnya umur itu, orang itu akan semakin merasa ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi juga itu bukan satu-satunya syarat. Di dalam Islam, bahwa orang yang berilmu itu tidak memandang umur. Orang yang berilmu itu tidak memandang umur untuk kemudian dia tidak dimuliakan. Dulu pada zaman
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Asy-Syafi'i ketika dia menjadi seorang pemberi fatwa, karena Imam Asy-Syafi'i ini adalah orang yang sangat jenius. Imam Asy-Syafi'i sekali dia baca langsung hafal. Imam Asy-Syafi'i kalau dia ke pasar sambil begini dia tidak berani mendengar suara-suara di pasar itu. Karena kalau dia dengar, ada dengan nyumpak, ada dengan berjanji, ada dengan segala macam. Maka tidak mau kalau dia membuka kupingnya oleh Imam Asy-Syafi'i, maka terekam semua itu. Tidak mau dia. Maka dia ginikan telinganya ketika dia lewat pasar. Saking jeniusnya, dia tidak mau mendengar sesuatu atau melihat sesuatu kecuali yang baik. Makanya dalam salah satu riwayat Imam Syafi'i itu, pokoknya intinya sangat jenius. Maka ketika Imam Asy-Syafi'i dulu memberikan fatwa, dia masih muda, dan yang belajar meminta fatwa kepada Imam Asy-Syafi'i juga adalah orang yang tua. Ya. Makanya ketika melihat kualitas ilmu seseorang itu, jangan hanya melihat kualitas tuanya dulu. Ya. Oh, dia dengan tua dia. Harus kita hormati memang, harus kita hargai, ya. Kita hargai karena dia orang tua, harus kita hormati, ya. Tapi jangan kemudian gulu itu apa bahasanya? Terlalu memuja-muja juga salah. Misalnya ini orang tua, contoh ini ya, ini orang tua, ini anak muda, ketemu dia di masjid, mentang-mentang dia tua, langsung nyosor dia jadi imam. Padahal petihan masih krokak, masih congang bahasa Englah. Ini kan nggak tahu kualitas diri bahasanya kan. Dia tidak tahu kualitas diri hanya karena mungkin arah ipan sasolah bacaan kan, dia namanya kan masih muda simpanan diri. Seharusnya kalau kita paham hukum mendengar tua ini tahu diri dan bagus kualitas bacaan, harus dia mendahulukan walaupun dia anak kecil, walaupun dia anak muda. Begitu pula bagi masyarakat. Dan dia hanya ingat, wah dia dengan tua dia mah dia berjuru bebas nak jadi imam. Padahal entan ruku ben depan pas, benar kan? Apalagi bacaannya. Maka harus kita lihat khususnya di dalam sholat itu, kita lihat dulu kualitasnya. Apakah kualitas bacaannya itu baik, maka itu yang kita dahulukan dibanding yang lain. Baru kita lihat mudanya, baru kita lihat tuanya. Wa'lam anna al-madhhab as-sahih al-mukhtar. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya mazhab yang benar, al-mukhtar yang terpilih, alladhi alaihi man ya'tamidu, yang atasnya ya'tamidu alaihi, bersandar atasnya atau berpegang atasnya itu, minal ulama, daripada para ulama, anna qira'atal qur'ana, bahwasanya membaca Al-Quran afdalu minat tasbih, lebih utama daripada kalimat tasbih. Apa tasbih? Subhanallah. Wat tahlil, dan kalimat tahlil. Apa kalimat tahlil? La ilaha illallah. Wa ghairiha minal adhkar, dan selain daripada keduanya daripada zikir-zikir. Wa qad tadhaharatil adillah, dan telah jelas dalil-dalil ala dzalika, atas yang sedemikian itu. Apa maksudnya ini? Kalau kalian ingin mendawamkan sebuah zikir, maka zikir terbaik itu adalah apa? Al-Quran. Tidak ada yang bisa mengalahkan tentang kualitas, keutamaan zikir bersama Al-Quran. Misalnya ada orang yang mendawamkan membaca subhanallah sampai ribuan kali sekali duduk. Tapi ada pula orang yang memang mendawamkan diri membaca Al-Quran sekali duduk beberapa juz. Sama, misalnya dia membaca subhanallah 1 jam, orang ini membaca Al-Quran 1 jam. Maka mana yang lebih baik? Maka membaca Al-Quran ini adalah zikir yang terbaik. Walaupun dua-duanya baik. Orang bertasbih itu baik, orang membaca Al-Quran itu baik. Tapi yang lebih baik antara keduanya itu adalah ketika seseorang mengamalkan Al-Quran itu yang menjadi zikirnya, yang menjadi wiridnya. Gitu maksudnya.
Walaupun ada beberapa pendapat yang lain yang mengatakan bahwa ada zikir yang lebih baik yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW tempatnya. Contohnya apa? Selesai sholat kita disunnahkan untuk berzikir, membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kemudian la ilaha illallah. Maka pada saat seperti itu, zikir itu yang terbaik kita jadikan zikir. Atau contohnya pada waktu pagi hari dan sore hari, ada sunnah di sana dari Rasulullah, zikir pagi dan zikir sore. Maka pada saat itu yang terbaik kita lakukan. Baru kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran. Apalagi zikir yang lain. Nah, zikir yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, waktunya itu dan tempatnya itu, maka itu yang terbaik. Nah, setelah itu baru secara umum, zikir secara umum, maka zikir yang terbaik secara umum itu adalah kita menggunakan zikir Al-Quran atau wirid dari Al-Quran, ya. Ya, bab yang kedua ini dia hanya ada satu hadis Rasulullah SAW dan sejarah tentang Umar bin Al-Khattab di dalam majelisnya dan di dalam tempat musyawarahnya. Tapi intinya di sini adalah bahwa di dalam bab yang kedua ini ingin menjelaskan tentang bagaimana kelebihan seorang ahli Al-Quran dibanding yang keduanya, dibanding yang lainnya. Bahwa orang yang ahli dalam Al-Quran itu sebenarnya bukan hanya diutamakan di dalam sholat saja, tidak. Dia juga bisa diutamakan di tempat-tempat yang lain. Karena apa? Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Yang paling berhak memimpin suatu kaum itu adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena ketika seseorang itu menjadi pemimpin dan dia paham tentang Al-Quran, maka itu akan sangat jauh dari hal-hal yang mudarat. Dia tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Li'annahum aqra'uhum li kitabillah. Karena mereka lebih tahu tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika dia tahu hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu, tidak mungkin dia akan melakukan penyelewengan terhadap apa yang dia tahu. Maka orang-orang yang seperti itu, mereka lebih berhak untuk salah satunya menjadi imam sholat, menjadi pemimpin, menjadi apapun. Makanya jangan takut, jangan merasa takut atau kuper lah. Ketika kalian fokus untuk belajar Al-Quran atau belajar ilmu agama, ini suatu saat nanti akan menjadi benteng kalian menghadapi kehidupan dunia ini. Dan yang akan menaikkan derajat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya juga di hadapan manusia. Walaupun semuanya itu butuh proses, ya. Maka kita sebagai seorang santri atau para pemirsa yang budiman, yang sebenar-benarnya yang harus kita banggakan di dalam kehidupan ini adalah ketika kita mampu punya kesempatan untuk belajar agama Islam. Ketika kita mampu belajar memfokuskan diri untuk menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, itu yang harus kita banggakan, yang paling utama. Tetapi yang terjadi zaman ini apa? Zaman itu kan terbalik sekarang. Iya apa tidak? Ya. Orang lebih senang mencari, berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan duniawi terus. Ya. Akhirnya mendapatkan penyesalan. Yang harus kita tanam sekarang, saya, diri kalian, saudara kalian, atau siapapun itu adalah mari kita bersama-sama bangga bersama Al-Quran. Itu yang harus didengungkan. Mari kita bersama-sama bangga ketika kita mempunyai kesempatan untuk menuntut ilmu, memperdalam Al-Quran, menghafal Al-Quran. Itu yang harus kita banggakan dulu. Baru yang lain-lain. Kalau seperti itu cara pola kehidupan kita, kehidupan kalian sebagai santri, atau kehidupan kita semua dimanapun berada, maka saya yakin kejayaan Islam itu sudah sangat dekat. Kita yakin kejayaan Islam itu sangat dekat.
Kita yakin kemudian tidak akan ada lagi orang-orang yang buta tentang hukum-hukum Islam, yang buta terhadap Al-Quran. Kalau tidak dimulai dari generasi-generasi, marak kamu saya jadi santri, nanti siapa lagi? Untuk mendapatkan apa yang akan kita dapatkan esok hari, maka harus ditanam hari ini. Tidak bisa besok akan kita tanam, kemudian setelah jarak 1 hari 2 hari langsung jadi. Tidak. Harus menanam sesuatu dari sekarang. Apa yang akan kita dapatkan, kalian dapatkan di masa depan adalah tergantung kualitas bagaimana cara kalian menanam sesuatu itu pada hari ini. Begitu yang menjadi acuannya. Dan tidak menutup kemungkinan kalian tidak harus menjadi penghafal Quran, tidak. Intinya kalian harus mempunyai dasar Islam yang baik itu. Kalian harus mempunyai pemahaman Al-Quran yang baik. Selanjutnya nanti kalian mau jadi dokter silahkan, mau jadi polisi silahkan, mau jadi ahli apapun silahkan. Tapi ketika kalian sudah masuk ke dunia itu nanti, kalian sudah mempunyai dasar yang baik untuk menjaga diri. Baru nanti kualitas SDM, kualitas kalian nanti akan terlihat hasilnya di masa depan. Ya, para pemirsa yang budiman, dimanapun berada, kita cukupkan pengajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah pada malam Kamis yang akan datang kita akan melanjutkan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran di bab yang ketiga, yakni di judul fi ikrami ahlil Quran wan nahyi an idzaihim. Insyaallah kita akan membahasnya di pembahasan selanjutnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Marilah kita tutup pengajian ini dengan kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.